Ya. Masalah yang dihadapi oleh hamba. Kesabaran akan memecahkan segala problem yang telah mendera seorang hamba. Karena itu Allah firman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ambillah pertolongan dengan melakukan kesabaran dan dengan melaksanakan salat. Ya. Ambillah pertolongan dengan bersikap sabar dan mengerjakan salat. Baik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan istighfar, memohon ampun. Ya. Memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang sangat indah. Salah satu lambang dari lambang kebahagiaan. Karena seorang hamba yang selalu beristighfar kepada Rabb-Nya, itu menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang mengetahui bahwa dirinya banyak kekurangan dan kesalahan. Hamba yang tidak memiliki sifat sombong dan besar kepala, tapi hamba yang selalu bermunajat, selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beristighfar, Allah akan melapangkan untuknya rezekinya. Allah akan melapangkan untuknya kebaikannya. Karena itu seruan para nabi dan para rasul kepada umatnya agar supaya mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka Nabi Nuh berkata, "Istighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian sangatlah pengampun. Kalau kalian selalu beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan untuk kalian dari langit. Dan Allah akan melapangkan untuk kalian keturunan dan harta benda kalian. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir." Ini perhatikan, luar biasa manfaat dan keindahan istighfar. Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang banyak beristighfar. Iya. Nabi adalah orang yang paling berbahagia. Hati beliau adalah hati yang paling bersih. Ya. Bersamaan dengan itu, beliau berkata, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah." Sungguhnya saya dan bertobat kepadanya dalam sehari ya, sebanyak 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini pula yang akan mengangkat musibah dan petaka. Ya, ada musibah, bencana akan terangkat dengan istighfar. Akan terangkat dengan apa? Istighfar. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah sekali-sekali menyiksa mereka sepanjang mereka itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang beristighfar di tengah manusia, memohon ampun, maka ini termasuk sebab yang menyebabkan terhindarnya musibah dan petaka dari manusia tersebut. Karena itu penting artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, kajian-kajian ilmiah yang mengingatkan manusia untuk selalu kembali kepada agama, memperbaiki akidah agar supaya mereka selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah, mengadakan perbaikan sehingga tampaklah warna-warna berkah di tengah manusia, sehingga dengan hal tersebut diharapkan apabila bencana turun itu tidak menimpa orang-orang yang selalu beristighfar dan mengadakan perbaikan kepada Allah, mengadakan perbaikan di kehidupan dunia ini. Baik, jadi ini secara global keindahan 3 hal: bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru menguraikan sedikit saja dari 3 makna ini. Ya. Saya hanya ingin menggambarkan benarnya ucapan penulis tatkala beliau berkata, "Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah." Sungguhnya 3 perkara ini, kesabaran, kesyukuran, dan istighfar, itu adalah lambang kebahagiaan. Adalah lambang kebahagiaan. Baik, itu adalah pembahasan yang ke-7. Kemudian di pembahasan berikutnya kita akan pindah ke ucapan penulis. Kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau untuk taat kepadanya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah. Ini boleh ingatkan ya, ketahuilah. Agar supaya seorang yang membaca buku ini ya
bangkit semangat pemahamannya untuk ingin mengetahui. Ya, lagi-lagi beliau mendoakan, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Iya. Ketahuilah annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu la syarikalah. Ketahuilah bahwa al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu artinya engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ya, ini pembahasan yang ke-8 dari pendahuluan. Syekh di sini ingin menjelaskan makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah. Kenapa beliau terangkan makna al-hanifiyah? Sebab kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya. Allah berfirman di akhir surah An-Nahl, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Agama Nabi Ibrahim yang hanifah, dan Nabi Ibrahim sekali-sekali tidak pernah tergolong pada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Nah, ini al-hanifiyah, fondasi agama. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, berada di atas jalan al-hanifiyah. Jelas ya? Karena itu Syekh terangkan di sini apa makna al-hanifiyah. Ya, di mana setiap muslim dan muslimah dituntut untuk berada di atas jalan al-hanifiyah. Dan al-hanifiyah ini adalah agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi dan para rasul. Iya. Jelas? Nabi adalah agama para nabi dan para rasul. Syekh terangkan maknanya bahwa al-hanifiyah artinya secara istilah, yang beliau terangkan arti secara istilah ya. Adapun arti secara bahasa, al-hanifiyah itu dari kata hanif. Dan al-hanaf artinya sesuatu yang condong, sesuatu yang miring. Ya, sesuatu yang miring. Itu dikatakan hanif. Kenapa? Sebab orang yang bertauhid ini dia miring, condong kepada tauhid, dia tinggalkan kesyirikan. Dia tinggalkan apa? Kesyirikan. Karena itu Syekh menjelaskan di sini mana al-hanifiyah secara istilah. Beliau katakan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Al-hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mengikhlaskan agama hanya untuknya. An ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Baik. Jadi ini mana al-hanifiyah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya, dan makna al-hanifiyah ini diterangkan sangat luas sekali di dalam Al-Quran, di banyak ayat. Sebab agama Nabi Ibrahim dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim menyuruhkan peribadatan hanya kepada Allah, dan beliau mengumumkan permusuhan kepada siapa yang diibadahi untuk selain Allah. Iya, itulah al-hanifiyah. Itulah agama Nabi Ibrahim yang wajib kita ikut. Maka beliau ingin mengingatkan bahwa ini adalah al-hanifiyah. Ini pembahasan yang ke-8 yang ingin beliau ingatkan. Kemudian beliau terangkan bahwa al-hanifiyah ini itu adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia.